Hai, selamat datang di Netizen Punya Cerita. Di sini gue Sabit. Gue Dadan. Nah, di sini kita bakalan menceritakan kembali tentang pengalaman-pengalaman horor netizen, guys. Gue dulu ya. Ya udah. Nah, di sini ada cerita tentang bioskop angker di salah satu mall yang ada di Jakarta. Jadi kayak dia ini kayak pasangan gitu dan pasangan yang mau malming gitu. Nah, dia milih buat nonton di salah satu mall yang ada di Jakarta. Dan dia masuk kan. Dan nonton berdua? Iya, berdua sama pacarnya gitu. Namanya Mas Doni sama Mbak Mirna ya. Samarin aja nih kita nih biar nggak ada apa-apa. Nah, terus ceritanya nih pas mereka masuk kayak biasa aja kayak pada umumnya mall-mall biasa yang rame gitu. Pas malam kan pasti rame tuh ya mall-mall gitu kan. Nah, mereka naik akhirnya ke lantai 5 tempat bioskop itu ada. Terus pas mereka masuk tuh rame sama pengunjung, sampai mereka tuh mau ngantri aja tuh harus ngantri berjam-jam gitu kan. Tapi itu dia nonton film horor atau apa? Filmnya film action di pas waktu mereka nonton tuh lagi boomingnya gitu kan. Nah, pas mereka udah ngantri, mereka akhirnya mau duduk di depan pintu teater 5 nih ceritanya. Terus pas nunggu nggak lama kemudian ada pengumuman kalau pintu teater itu dibuka nih. Akhirnya mereka masuk. Ya masuk. Mas Doni ini dapat di kursi nomor E9, si Mbak Mirna dapat di kursi E10. Samping-sampingan kan tuh jadinya. Nah, pas mereka duduk lagi nunggu nih ya kayak bioskop pada umumnya kan awalnya iklan dulu kan tuh lampu masih nyala kan. Nah, pas masih nyala belum ada kejadian apa-apa nih. Masih biasa-biasa aja tuh. Iya, betul. Nah, terus pas mau dimulai lampu udah mulai padam gitu kan, udah pada mati-mati. Nah, pas mau mulai tiba-tiba ada kejadian aneh nih. Layarnya tiba-tiba mati. Pas hidup lagi malah nayangin kayak, lu tau gak sih kayak layar CCTV di itu yang warnanya tuh kayak abu-abu gitu. Iya, nah terus dia jadi kayak apa ya, kayak ngerekam kegiatan di dalam bioskop itu, di dalam teater itu. Jadi kayak si Mas Doni bergerak dikit di layar itu ada, Mbak Mirna bergerak dikit di layar itu ada gitu kan. Aneh juga sih itu. Nah, itu makanya. Nah, terus pas Mas Doni ini udah ngerasa aneh nih kan, aneh, wah ada yang nggak beres nih kata si Mas Doni. Nah, terus akhirnya Mas Doni ada inisiatif buat nyari pintu keluar nih ceritanya. Pas nyari pintu keluar, sebelum nyari pintu keluar tuh dia mau ngajak pacarnya nih si Mbak Mirna. Ngajak keluar berdua lah ya? Iya. Tapi pas nengok ternyata di samping itu udah bukan Mbak Mirna lagi, ternyata perempuan yang punya muka hancur. Terus mukanya itu kayak penuh sayatan gitulah. Gila sih, itu serem banget sih menurut gue. Gimana Mas Doni? Terus karena panik kan, jadi dia kayak ya udahlah bodo amat. Sama pacarnya dia akhirnya nyari pintu keluar sendiri. Tapi anehnya tuh ada anehnya lagi nih. Pintu keluarnya jadi nggak ada. Sekelilingnya jadi berubah jadi kayak lu tau gak sih kayak tembok lusuh yang udah lama ditinggalin gitu. Nah, kayak gitu. Nah, pas nyari anehnya gak ada pintu keluar, akhirnya Mas Doni kayak panik dong, kayak wah lagi di mana nih, kok tiba-tiba berubah jadi kayak gini bangunannya. Akhirnya kan Mas Doni buat manggil lagi kan, manggil pacarnya nih si Mbak Mirna, Mir nggak ada yang nyaut. Tapi yang cewek tadinya tuh hilang atau gimana? Hilang, anehnya tuh ikutan hilang juga. Pas Mas Doni nengok tuh nggak ada lagi. Nah, akhirnya dipanggil kan tuh sama Mas Doni, nggak ada yang nyaut nih, dan akhirnya nyari lagi Mas Doni buat nyari pintu keluarnya, tetap nggak ada. Dan tiba-tiba ada suara Mas Doni, Mbak Mirna. Mbak Mirnanya kayak gimana sih, suara cewek histeris nangis minta tolong, kayak ketakutan lah ya. Mungkin ya karena kejadian aneh baru pertama kali juga mereka kan.
Nah terus pas disamperin sama Mas Doni, sumber suaranya itu ternyata alhamdulillahnya ada, dan itunya Ketemu si ceweknya? iya Mbak Mirnanya ada. Akhirnya karena Mas Doninya nggak mau lama-lama lagi kali ya, Iya. digendong tuh Mbak Mirnanya, digendong. Nah alhamdulillahnya abis gendong Mbak Mirna nyari Pintunya ketemu. pintunya lagi ada nih tiba-tiba, dan udah kan nih mereka akhirnya keluar tuh. Nah keluar mereka akhirnya turun ke tempat parkiran, Iya. langsung ketemu satpam dong. Biasanya kan di tempat Iya, parkiran ada ada satpam satpam. kan. Lu tahu nggak kenapa? Kenapa? Mereka dengar cerita kalau ternyata mall itu tuh udah tutup sebenarnya. Wah, anjir. Sebenarnya tuh itu mall udah kosong, udah nggak ada pengunjung sama sekali. Gara itu tuh tempat kejadian pembunuhan. Gila. Gue juga merinding sih sebenarnya, ih. Terus Gua juga akhirnya mereka pas berdua baca gimana? kayak kan gue pas baca cerita itu kan lagi sendirian ya, Iya. suasananya kayak langsung anjir, gue apa namanya merinding gitu kan. Nah udah tuh akhirnya semenjak kejadian itu mereka kayak sedikit trauma Nonton. sama bioskop. Iya. Akhirnya mereka nongkrongnya kayak di kafe-kafe Iya. aja lah. Makan lah ya. Pasti terbayang-bayang Nah. soalnya mereka. Nah, Karena kan emang serem banget anjir itu. betul banget. Emang gitu. gak di luar nalar juga ceritanya. Iya kan, gue juga nggak habis pikir kok ada orang yang ngalamin kejadian kayak gitu. Ya dia kayak masuk ke dimensi lain gitu. Ya juga Pas sih keluar, ya. pas Iya keluar dong, dia berarti langsung kayak kayak gitu. Soalnya waktunya kan, aja udah iya. waktunya ke skip jauh banget. Kan? Iya, ya juga sih kan. Berarti kan itu bangunannya udah kosong ya, lama. Terus mereka ngeliatnya itu rame, terus masih Beroperasi. ya masih beroperasi. Ya berarti dia masuk ke dimensi dimensi lain, ya. mereka ya. Pasangan itu kayak ngeliatnya tuh kayak ini masih aktif. Iya, bener juga sih. Nah, sekarang gue punya pertanyaan buat lu. Apa tuh? Lu punya cerita atau pengalaman lu sendiri atau orang lain gak nih yang bersangkutan dengan horor? Gue pengen denger. Ada banyak nih. Pertama gue tentang pengalaman pribadi gue. Jadi waktu itu gue lagi rajin-rajinnya banget tuh sholat. Masya Allah. Pas masih kecil lah. Pas waktu itu kan emang perumahan gue kan depan itu kan dipagar tuh, Bit. Jadi kuncinya itu yang megang cuman RT doang. Oh, Posisi iya. dibuka tuh jam 5 pas. Sedangkan waktu itu adzan subuh jam setengah 5. Iya. Mau nggak mau lah gue lewat pintu belakang kan. Pintu belakang gue itu masih kayak kebun gitu, Bit. Sampingnya tuh rumah yang udah agak kosong. Ada 3 rumah, ini dua kontrakan ini juga nggak ditempatin gitu. Ada orangnya tapi orangnya nggak tinggal di situ. Oh, jadi Jadi kayak kosong. Oh iya Ya, ya. terus rumah yang di masih ada di penghuni tapi samping ditinggal. kiri juga ada pohon yang tinggi gitu loh, Bit. Kayak pohon apa sih itu, sukun ya? Lumayan angker sih. Lumayan itu serem, lumayan serem. kelihatannya. Iya. Udah gitu kan juga gelap kan, nggak ada penerangan. Yang gue heran tuh pas gue buka kan, pengen posisi itu udah selesai ajan, gue pengen berangkat kan. Pas gue nengok ke arah kiri, kok gue denger ada suara orang nyapu. Pas gue lihat itu ada nenek-nenek pakai baju putih lagi begini, Bit. Nyapu gitu. Nenek-nenek. Tapi gue di situ masih berpikir namanya anak kecil kan, masih kayak mungkin ini tetangga sebelah kan, karena posisi juga emang ada nenek, walaupun neneknya beda kan. Ini tetangga gue tuh dia badannya agak gemuk, sedangkan di situ yang gue lihat tuh kurus. Pas gue iya, pas gue udah selesai sholat kan, gue balik, terus gue langsung cerita lah ke nenek gue kan. Ternyata kata nenek gue emang kagak ada di situ nenek yang modelan yang gue sampein itu. Nah, Itu gue agak trauma juga sih mau lewat situ lagi kan, karena emang baru pertama kali kan, jadi kayak langsung gimana gitu kan. iya. Nah, Creepy pertanyaan juga. gue itu siapa nenek-nenek? Makanya dah? itu Lu subuh-subuh ada nyapu, aja lagian. nyapunya juga kayak di arah pojokan gitu, Bit. Jadi kan sini kan ada gua tuh, nyapunya ke arah situ kan kayak kagak masuk akal banget. Kalau di halaman rumah masih oke lah kan. Nah itu dia, Bit, pengalaman gua, pengalaman horor pertama gua. Itu pertama. Pertama. Nah, gue pengen nanya lagi nih. Iya. Lu ada cerita yang lu baca di internet atau lu pernah nonton gitu nggak? Oh, gua pernah baca, Bit.
ada salah satu cerita gimana, pengalaman kepo dong. horor. Jadi ada seorang perempuan gitu, Bit. Dia baru saja pindah rumah kan, ke rumah yang baru. Namanya? Sebut saja namanya dia Yanti. Oke, samarin aja ya. Ya. Nah, jadi pada waktu itu si Yanti habis pindah rumah kan, dia pas lagi enak-enaknya tidur tuh, tengah malam tiba-tiba dia kaget, Bit. Bangun terpelanjat dari kasurnya, kayak kaget gitu. Karena dia nggak dengar suara keras gitu kan dari luar rumahnya. Nah, sambil kerasa Tapi dia nggak tahu itu suara apa. nggak tahu karena baru pertama kali dia dengar. Oh, oke, terus. Nah, pas dia dengar suara benturan yang keras itu, dia bangkit dari ranjangnya. Terus dia kayak ngecek gitu kan, sama kayak bener-bener pasang telinga nih, apa gua mimpi? Salah denger, Iya, salah gitu. dengar. Terus? Nah, ternyata itu terdengar sekali lagi, Bit. Tapi ini lebih keras dan lebih beringas gitu. Berarti nggak sekali ya? Iya, nggak dengarnya? sekali. Nah, dia merinding kan otomatis sama berkeringat dingin. Iya sih, gue juga kalau ada di situ juga gue merinding Iya, sih. dia sambil ngomong kayak berpikir gitu nih, siapa nih malam-malam kan lagi enak tidur ganggu. Nah, akhirnya dengan terpaksa dia lanjut tidur tuh, Bit. Iya. Nah, pas paginya dia cerita kan ke kakaknya. Jadi dia tuh kayak 3 bersaudara gitu, Bit. 2 perempuan, 1 laki-laki. Oh, berarti dia nggak sendirian aja kan berarti di rumahnya tinggalnya? Enggak. Nah, dia cerita kan ke kakaknya. Dia bilang semalam dia nggak dengar suara aneh kan, keras juga. Pokoknya dia ceritain tuh kejadian semalam. Nah, dengan dia cerita kayak gitu, kakaknya tuh kayak shock gitu, Bit. Dia Kenapa shock tuh kan. kakaknya shock? Ternyata kakaknya itu juga mengalamin, bahkan di malam-malam sebelumnya. Oh, berarti di rumah itu yang ngalamin kejadian kayak gitu bukan si Yantinya doang? Bukan. Ternyata kakaknya juga ngalamin. Ya, terus? Dengan mata terbelalak, kakaknya kan shock tuh. Dia bilang dia juga sering mendengar suara itu di malam-malam sebelumnya. Berarti nggak sekali 2 kali doang ya Enggak, kejadiannya? iya, kakaknya udah mengalami beberapa Cuma kali. si Yanti ini baru pertama Baru kali. pertama kali dia ngedengar dan ngalamin kejadian itu. Dia bilang suara itu kayak ada orang yang pengen maksa masuk gitu, Bit, ngedobrak pintu. Oh, berarti suara gedoran pintu Iya, ya? kayak dari luar rumah gitulah. Nah, pertamanya dia nggak percaya kan sama omongan kakaknya. Dia kira cuma bercanda atau mungkin mengalami halusinasi. Namun pada malam itu dia kembali mendengar suara itu, Bit. Kali ini suaranya Pulang lagi Iya. kejadiannya. dan dia yakin itu suara bukan datang dari luar. Berarti dari pintu kamarnya. Iya, dari dalam rumahnya gitu. Terus? Suara itu terdengar sangat dekat, Bit, seolah-olah kayak nyamperin dia gitu. Panik sih gue. Panik di situ. ya, kayak Terus? dengan rasa takut tapi penasaran juga kan. Dia pelan-pelan keluar dari kamarnya sambil berjalan menuju pintu depan gitu, Bit. Dia kayak ngecek kan. Nah, pas dia intip melalui lubang kunci, dia ngeliat nggak ada siapa-siapa, Bit. Nggak ada bayangan apapun. Berarti dia juga bingung juga sih. Bingung dia. juga, iya. Dia kayak ini bener gak sih gue denger suara ini tuh, apa gue halusinasi? Gitu, Tapi pas anehnya juga udah kejadian 2 kali kan. Iya. Nggak mungkin. Terus lanjut. Nah, pas dia mencoba balik untuk tidur, dia nggak bisa memejamkan mata tuh, kayak berasa ada yang ngawasin dan ngintai gitu, Bit. Ya sih, gue juga pasti bakalan susah tidur sih. Iya. Soalnya kayak masih Masih kebayang-bayang kebayang gitu. Nah, udah tuh dia paksa tidur kan. Nah, malam selanjutnya dia mendengar suara itu lagi, tapi kali ini dia suaranya kayak benturan gitu, Bit. Dengan suara langkah kaki gitu, kayak tentara dia kayak baris gitu. Oh, berarti dia makin berani ya, Makin si berani. makhluk itu ya. Iya, si makhluk itu. Terus? Dia nggak dengar kayak ada suara orang yang semakin mendekat, yang kayak berjalan di lorong gitu, Bit. Serem sih, berarti kayak Serem. bergema gitu. Iya, kayak dong. bergema gitu, kayak dengan langkah berat dan ganas gitu loh. Oke, lanjut. Nah, dia sambil ketakutan, dia nggak tahu nih harus berbuat apa kan. Dia Bingung takut, sih iya, pasti, soalnya bingung. Panik, Jadi bingung. kayak mau ngelakuin apa jadi Dia serba pengen salah. keluar dari rumah, dari kamarnya takut, tapi pengen tetap di kamar juga tetap takut. Panik. Iya, jadi kayak bimbang gitu. Nah, akhirnya dia berbaring tuh di tempat tidur sambil menutup mata, kayak nyoba untuk tidur lah. Oh, berarti Tapi dia maksa buat tidur. iya, tapi nggak bisa, dia terus memikirkan suara aneh itu kan. Nah, dia sambil memejamkan mata, dia ngedengar tuh suara itu semakin dekat, terus sampai terdengar seperti di depan kamarnya gitu, Bit. Iya. Akhirnya dia membuka mata kan dan menatap ke arah pintu. Dia melihat kayak ada bayangan seseorang gitu berdiri. Bayangan. Serem juga sih. Serem juga. Takutnya kan maling gitu Iya. ya. Atau Tapi bukan. orang jahat, bukan. Ya, lanjut. Terus bayangan itu terlihat hitam dan menyeramkan gitu loh, mengerikan.
bayangannya. Ya ada gambarannya. Sambil dia menarik nafas, bayangan itu nggak bergerak tapi kayak bisa merasuki jiwanya gitu loh dengan tatapan matanya yang ganas. Oh, berarti dia karena natap matanya. Iya, dia berteriak ketakutan kan otomatis. Terus dia lari keluar kamar, terus habis dari keluar kamar dia menuju ke kamar kakaknya, Bit. Iya. Tapi Dia- kakaknya di situ ada di rumah. Ada. Oke, lanjut. Sambil panik kakaknya juga bangun kan, bertanya dia apa yang terjadi. Akhirnya dia menceritakan semuanya tuh ke kakaknya. Lanjutin lagi. Nah, tetapi kakaknya nggak percaya, Bit. Dia kayak ngecoba untuk ngebuat adiknya agar nggak takut lah. Oh, biar supaya positive thinking lah Iya. jadinya, biar nggak takut. Dia bilang bahwa ini mah kamu cuman mimpi buruk katanya. Nasi. Iya. Tapi dia tahu apa yang dia lihat dan dia kayak ngerasa itu bukan mimpi buruk gitu. Kenyata Kayak nyata ya, dia ngerasa emang ada yang ganjil nih di rumah gua kan. Dia bilang gitu. Malam itu dia tidur bareng tuh Bi sama kakaknya karena emang Oke. sama-sama takut juga kan. Iya. Nah, pada pagi hari dia nyeritain tuh ke adik yang paling kecil, laki-laki. Tapi iya, tapi adiknya nggak percaya. Dia bilang katanya paling cuma bercanda kan. Soalnya di situ adiknya kan belum punya kejadian yang sama Iya, kan, dia kayak nggak si kakaknya ngalamin. sama si Yanti ini. Iya, dia nggak ngalamin. Jadi kayak apaan sih, nggak jelas lu gitu. Kayak cuma bicara doang. Nah, pada akhirnya mereka berdua memutuskan lah untuk manggil dukun atau orang pintar buat ngecek Buat rumahnya. ngebersihin. Ya, Iya, lanjut. buat ngusir roh-roh jahat dari rumahnya. Nah, dukun itu kan datang, dia melakukan ritual lah kayak biasanya kan dukun bawa air Dibaca-bacain suci, lah, lupa, ya, buat ngusir. buat ngusir. Terus? Nah, dukun itu berhasil mengusir roh jahat itu dan dia malam-malam berikutnya udah nggak mendengar suara itu lagi tuh, udah nggak mendengar suara dobrakan lagi. Tapi dia masih belum melupakan kejadian itu, Bit. Masih Masih penasaran kebayang-bayang juga, soalnya, ya masih penasaran juga. Lanjut. Terus dia nggak tahu apa yang dibalik itu. Dia yakin bahwa itu juga bukan sesuatu yang manusiawi gitu yang ditemuin waktu pas malam-malam berikutnya itu. Iya sih, gue juga bakalan kayak gitu kalau gue di posisinya si Yanti. Iya, kayak terus juga setiap malam dia kan terbangun dalam ketakutan. Dia merasa bahwa seolah-olah bayangan itu juga masih mengawasi. Jadi dia kayak masih trauma gitu, Bit. Masih terbayang-bayang. Iya, meskipun kejadian yang sebenarnya roh kemarin. jahat itu sebenarnya udah pergi gitu. Mm-mm. Nah, dia mencoba untuk mencari tahu lebih banyak tentang rumah ini karena emang dia ngerasa ada yang ganjil lah. Di Iya, lewat internet. lewat internet dia juga mencari informasi tentang sejarah rumahnya. Terus dia menemukan artikel lama yang menceritakan bahwa rumah kami dulunya adalah tempat tinggal seorang pria bernama Gustav. Iya. Jadi Gustav ini digambarkan seseorang yang ibaratnya introvert lah, pendiam, oke, nggak yang- jarang bersosialisasi. Oke. Iya, dia nggak tahu tuh ceritanya benar atau enggak, tapi dia semakin yakin bahwa emang ada sesuatu yang ganjil gitu. Akhirnya dia mencari tahu nih sekarang tentang Gustav. Oh, lebih dalam Iya, lagi dia berarti ya. berbicara dengan penduduk-penduduk yang emang setempat kan, dia jadi bisa tahu informasi lebih dalamnya. Dia bilang bahwa Gustav emang malam-malam sering keluar dan kembali ke rumahnya dengan wajah pucat. Jadi kan emang aneh aja gitu kan manusia. Biasanya kan malamnya digunakan untuk tidur nih malah keluar. Iya Dan sih. keluarnya juga nggak jelas. Bisa. Dan iya, Jadi kayak sekitar malah mikir yang enggak jadinya. Terus lanjut. terus penduduk setempat juga mengatakan bahwa Gustav ini orangnya aneh, sering kayak berbicara dengan entitas yang nggak terlihat gitu, Bit. Makhluk Yang sama gitu iya, ya. yang entitas nggak terlihat lah. Nah, terus dia merasa semakin yakin nih bahwa Gustav adalah kunci dari misteri bahwa rumahnya yang ganjil itu. Oke. Terus Nah, terus dia memutuskan untuk mengadakan penelitian lah lebih lanjut tentang Gustav. Dia mencoba untuk menghubungi ahli sejarah dan paranormal untuk membantu mengungkapkan kebenaran di balik misteri itu. iya. Terus Nah, dia nemuin. mereka semua mengatakan bahwa rumah ini memiliki aura yang gelap. Mereka merasa bahwa ada sesuatu yang tidak wajar. Nah, pas dia lagi buka-buka buku kuno tuh, Bit, yang berisi berbagai macam mantra yang dulu pernah Gustav amalin, dia nggak dengar suara langkah kaki, Bit, yang familiar. Oh, dia kayak dejavu sama yang kejadian Iya, kemarin. dia tahu nih bahwa itu adalah langkah kaki si Gustav dan bayangan gelapnya muncul lagi di balik pintu kamarnya dengan mata yang menatap dan kehausan akan sesuatu yang tidak bisa dideskripsikan. Nah, tapi dengan rasa takut, tapi dia itu kayak mencoba untuk berani gitu dirinya si Yanti ini. Nah, dia merasa terhubung dengan Gustav dan entitas yang mengikutinya itu. Dia merasa bahwa dia harus mengungkapkan kebenaran di balik misteri ini kan.
Nah, dia mulai berbicara tuh dengan Gustaf kan, dia bertanya hal-hal tentang ritual yang pernah dia lakukan dan tentang entitas yang mengikutnya itu. Oh, dia jadi kayak komunikasi sama si Gustafnya itu. Iya, nah dia bertanya lah mengapa rumah ini jadi kayak gini gitu. Tapi si anehnya itu si Gustaf ini tidak menjawab kan. Hmm. Dia tidak menjawab dengan kata-kata, tapi dia mengirimkan gambar-gambar dan perasaan ke dalam pikirannya itu. Oh, jadi kayak ditransfer. Iya, jadi kayak ditransfer gitu. Nah, dia melihat kan gambar-gambar ritual yang gelap, pengorbanan yang mengerikan, dan kehadiran entitas yang jahat itu. Hmm. Jadi dia semakin yakin nih bahwa Gustaf emang sebenarnya seorang yang terjebak dalam kegelapan itu, Bit. Hmm. Dan rumah itu adalah penjara abadinya gitu. Oh, jadi kayak si Yantinya itu kayak diajak ke kehidupannya si Si Gustaf Gustaf, gitu iya dia nggak jadi sih? bisa kayak ngerasakan gitu, bisa dideskripsikan lah kepribadian si Gustafnya itu. Oh, oke, Nah, lanjut. terus entitas yang mengikutnya itu adalah manifestasi dari dosa-dosanya yang selama ini dilakukan tuh ritual, pengorbanan dan lain sebagainya gitu. Tapi dia merasa iba nih pada Gustaf. Tapi juga dia tahu bahwa emang harus mengakhiri kan kutukan ini. Dia berbicara lah dengan ahli paranormal yang dia temuin, yang dia pernah bantu sebelumnya itu, yang membantu sebelumnya itu. Dia datang ke rumahnya dan melakukan ritual untuk mengusir entitas jahat ini. Iya. Dia merasa sedih, tapi ya mau gimana lagi kan, daripada terus-terusan mengganggu, lebih baik diakhiri kan. Ya, betul. Nah, setelah ritualnya selesai, rumahnya menjadi lebih terang dan tidak mendengar lagi tuh suara langkah kaki, gedor-gedor. Terus nggak ada lagi tuh yang ganggu-ganggu dan rumahnya akhirnya tenang. Tapi dia tidak bisa melupakan lah hal-hal kejadian yang dialami itu. Masih teringat jelas Iya, soalnya. dia juga jadi belajar lagi tuh. Dia harus siap menghadapi kemisterian yang akan datang lagi kan. Emang namanya hidup masih dalamnya itu masih mengandung banyak misteri. Jadi dia harus siap untuk melawannya. Iya, iya, Gitu. iya. Paham, paham, paham. Ya, tapi kalau lu tuh Bit, ada nggak tuh pengalaman horor pribadi? Gue ada sih dua, mau diceritain dua-duanya atau satu aja nih. Coba dua-duanya. Yang pertama, gue sebenarnya hampir mirip-mirip, cuma nggak mirip. Ya makanya pahamin aja dah bahasanya. Iya. Jadi kan gue lagi di kamar nih ya, dan gue lagi mainan HP biasa nih. Gue inget banget ini masih di bulan Ramadan, masih puasa. Oh, masih puasa. Gue lagi begadang, lagi mainan HP, tiba-tiba gue denger ada yang manggil gue dari kamar abang gue. Bit, suaranya mirip banget sama suara mak gue. Gue sautin kan tuh jadinya apa. Terus pas gue nunggu jawabannya, nggak ada yang ngejawab lagi nih. Akhirnya gue cek, ternyata nggak ada siapa-siapa tuh. Terus akhirnya gue diemin dulu kan, diemin. Ada yang manggil lagi. Dia manggil lagi, Bit, suaranya persis banget kayak suara mak gue tuh. Gue sautin lagi, apaan? Kan tadi udah gue jawab gitu kan, maksudnya. Terus pas gue cek lagi, nggak ada orang lagi nih. Akhirnya pas terus gue tidur, pas sahur gue tanya ke mak gue, Bu, semalam ya ibu manggil Bita? Enggak. Terus semalam siapa yang manggil? Ada yang manggil? Nggak ada yang manggil kamu kok. Nah di situ gue langsung kayak, wah siapa nih gitu kan. Penasaran terus, tapi iseng juga. Iya. Nah terus yang kedua sama juga tuh kejadiannya di kamar lagi tuh. Nah kebetulan dua-duanya ini ceritanya ini kejadian pas adik gue tidur, selalu pas adik gue tidur. Tapi udah tidur rumah lo tuh. itu sepi atau gimana? Kalau malam sepi, palingan bapak gue doang yang masih begadang ngerjain kantor gitu kan. Nah terus pas gue lagi mainan HP lagi nih, ada suara nangis. Gue Suara cek, anak kecil atau perempuan? perempuan, tapi gue nggak tahu ini masih anak kecil apa udah gede gitu ya. Nah terus pas gue cari asal suaranya, itu tuh kayak di depan kan, tapi ternyata nggak ada. Tetangga gue juga nggak ada yang masih di luar-luaran gitu kan. Terus gue cari lagi, ternyata paling deket tuh sama kan kamar gue, terus sebelahnya lagi kayak ada gudang gitu. Tadi itu kamar kan, cuma karena lampunya rusak, terus juga udah lama nggak ditempatin, Jadinya jadi kosong gitu kan, dijadiin gudang. Terus nah di situ juga kebetulan juga ada tangga lagi buat ke atas tempat jemuran gitu. Nah ya
pas gue dengerin lagi ternyata ada di situ dan Suara tangisan dari situ. tapi kalau misalkan dipikir-pikir lagi Nggak mungkin ada nggak orang. mungkin ada orang. Iya. Soalnya kan di keluarga gua cewek cuma ada 3, gua, ma gua, adik gua. Nah kebetulan ma gua, ma adik gua udah tidur. Nah abang gue juga masih di luar kan, biasalah anak cowok kan Iya. pulang malam. Bapak gue juga di bawah. Masalahnya ini kan juga suara nangis Perempuan, perempuan kan. Pas gua cek dari siapa-siapa dan gue langsung merinding. Langsung udahlah gue mainan HP lagi sampai gue ketiduran. Udah situ doang palingan Itu doang. cerita Tapi pengalaman gue. lumayan serem sih, karena emang gak masuk akal cerita. Iya bener, itu nggak bakalan Iya. bisa gue lupain sih kayaknya. Udah ya gitu Udah, aja ya. gitu aja. Nah mungkin segitu dulu cerita netizen punya cerita hari ini. Nah ya mungkin sampai sini dulu guys episode netizen punya cerita kita pada kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Wajib, nggak boleh nggak. And bye bye. Dadah.